Fitrah manusia memang mencintai dunia. Fitrah manusia memang menyukai harta benda. Itu yang diisyaratkan oleh Allah, ya, misalnya dalam sekian banyak surah. Dan kebanyakan manusia secara umum memang senang dengan kemewahan hidup dan seterusnya. Itulah mengapa rahasia di Al-Quran, kenapa tidak ada ayat yang memerintahkan agar mencari harta, ya. Karena nggak usah disuruh, setiap orang pasti terdorong, termotivasi untuk mencari kehidupan dunia berupa harta dan seterusnya itu. Namun terkadang karena begitu besar keinginannya, sementara sempit dan kecil kesempatan memperolehnya, yang terjadi akhirnya apa? Banyak yang bersikap melampaui batas, menabrak norma dan aturan. Salah satunya yang paling populer apa? Korupsi. Nah, inilah penyakit masyarakat kita, termasuk di negara kita, yang sampai hari ini saya kira, ya katakanlah kalau toh kemudian disebut mulai ada kemajuannya, kalau kita lihat formal dari para lembaga pemeringkat korupsi gitu ya, belum begitu menggembirakan gitu. Namun kita jangan putus asa, harus terus berusaha menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan. Karena kalau sampai orang-orang yang peduli, orang-orang yang baik tidak bersuara untuk menyampaikan pesan tentang buruknya korupsi dan baiknya bersikap benar, tentu ini menjadi sangat berbahaya. Dalam bahasa agama itu bagian dari ikhtiar seperti itu, namanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Tapi jangan lupa, jangan sampai niat baik itu dengan cara yang salah. Sehingga yang terjadi apa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Oh, enggak benar itu. Enggak boleh. Yang ada apa? Dengan cara yang proporsional. Maka bagaimana kita menyikapi hal, terutama tindakan sikap korupsi yang begitu marak, yang kalau kita baca beritanya sampai kita geleng-geleng gitu, kok ada orang yang bisa melakukan seperti itu? Apa ndak takut mati? Apa ndak takut hisab di akhirat? Kita kalau bagi yang normal kan bertanyaannya kan seperti itu ya. Sedangkan kita seandainya diberikan kelebihan rezeki yang kita peroleh dengan cara yang halal pun, kita terkadang bertanya, ya Allah, untuk apa? Apa rahasia Allah kok memberi hal seperti ini? Itu pun kita mungkin terkadang sudah merasa, bagaimana nanti kalau dihisab? Apakah kita merasa berat ketika menghadapi audit dari Allah Subhanahu wa taala? Maka penting untuk kemudian dalam mengekspresikan keinginan kita meraih harta benda di dunia, jangan lupa untuk tetap berpegang pada norma, termasuk norma agama, norma sosial, dan norma tempat di mana kita beraktivitas atau bekerja itu. Maka sebagai seorang Muslim, menyikapi maraknya perbuatan, tindakan, korupsi dan seterusnya, tentu kita harus berusaha untuk mengambil peran. Nomor satu apa? Jangan ikut-ikutan. Nah, itu yang terpenting juga. Terkadang kemudian orang mungkin berusaha untuk melarang jangan sampai korupsi, karena yang bersangkutan boleh jadi belum ada kesempatannya. Nah, giliran ada kesempatannya, podo wae, sami mawon, sama aja kan gitu misalnya ya. Maka kita berikhtiar mendidik diri, membentengi diri untuk tidak terikut arus. Dengan cara apa? Dengan cara merasa bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan apapun yang masuk ke dalam diri kita, termasuk aneka macam makanan dan rezeki, minuman dan sebagainya, terlebih terhadap zuriyah keturunan kita yang itu hasil dari yang tidak halal. Karena sesuatu yang kita peroleh dari yang tidak halal hanya akan mendatangkan keburukan. Sebaliknya, kalau kita meraih dengan cara yang halal, maka akan mendatangkan kebaikan. Itulah yang disebut rezeki yang